Halo, kembali lagi dengan Bos Sondaikus yang akan mengulas saham-saham under 500 potensi cuan luber-luber. Seperti biasa, kita akan mengulas saham-saham pada kali ini hanya 17 menit saja atau setidaknya kita dapat 9 saham untuk dikoleksi. Untuk besok ya, besok hari Senin tanggal 28 November 2022. Besok itu adalah awal pekan ya. Semoga diawali dengan semangat cuan luber-luber. Jadi video ini hanya dalam 17 menit saja. Tetap stay pada monitor Anda dan tetap stay tune buat kita semua. Untuk seleksinya ya, kita biasanya atau biasanya itu dari top gainers, tapi 2 hari ini kita coba dari top loser. Karena dari top gainers ini untuk saat ini ya, saya nggak tahu kenapa dia biasanya sekali naik terus habis itu turun. Jadi saya pikir itu bukan langkah yang tepat. Dari top gainers ini kita mengharapkan ada pembalikan arah seperti itu. Nah, langsung saja ya, sebelum kita lihat stok sahamnya hari ini, kita lihat bagaimana kondisi IHSG dulu. Untuk kondisi IHSG pada hari Jumat lalu, akhir pekan lalu itu minus 0,39% di harga 7.053. Kelihatannya sih ini masih ragu-ragu ya, tapi dia tidak kuat naik dan tidak jatuh juga ya, tidak lemah juga gitu. Semoga bisa bertahan dan berbalik arah, strong lah. Oke, kita lihat stoknya dari top gainers, top loser. Sip, yang kita lihat itu bukan waran ya, yang saham-saham under 500 dan di atas 75. Saham yang pertama kita lihat, nah ini nih Heli nih, kita skip karena dia volumenya kecil ya, batasannya 100 saja volumenya. Oke, biasanya sih yang menarik tuh 1000 gitu. 1000 tuh ya biasanya banyak pasarnya, banyak yang berminat. Kenapa harus banyak yang berminat? Kenapa volumenya harus lumayan besar? Supaya bisa mudah jualan dan belinya juga nggak langsung kelihatan gitu. Misalnya sahamnya kecil, ketika beli banyak langsung kelihatan dan biasanya ada guyuran dari marketnya. Tapi kalau misalnya sahamnya volumenya gede, nggak kelihatan dia. Dan jualnya juga mudah ya. Oke, saham pertama kita di sini ada terus, tapi volumenya kecil, Pico. Pico kita lihat Pico ya. Pico ini kayaknya udah beberapa hari turun ya. Wadidaw memang ini. Sahamnya kasihan banget yang punya ini. Kalau dari Pico sih, kita lihat kemarin terakhir minus 6% dan dia kelihatannya masih turun. Tapi ini lumayan ya. Kalaupun turun dia masih ada garis batasnya di sini dan ya berhubung besok hari Senin lumayan nih untuk nangkap pisaunya. Tapi jangan di hold lama-lama ya karena kelihatannya daily-nya ini juga belum menunjukkan pembalikan arah. Oke, untuk daily-nya seperti itu, ternyata weekly-nya juga ya. Weekly-nya juga sama, dia ternyata juga mau turun, dia nggak kuat. Ini namanya aksi distribusi. So, kita lihat monthly-nya. Monthly-nya sih cenderung sideways tapi naik ya. So, lumayan sih untuk besok ya, atau jaga-jaga lah. Caranya untuk besok nggak langsung nangkap pisau ya, tapi mungkin dicicil, langsung pasang minus 6% ya.
pasang 6%. Tapi ini enggak saya masukin ke itu, mungkin koleksi saya pribadi ya, Piconya ya, Pico. Tapi nggak apa-apa, kita posting aja. Atau enggak nantilah kita pertimbangin kita masukin ke list saham atau enggak. Oke, seperti itu dari Pico. Dia masih ini ya, harga tertingginya itu 500, jadi dia udah anjlok tajam. Sebenarnya naik sekali tuh lunas. Oke gitu ya. Selanjutnya kios. Oke, untuk kios dia ketiga hari ini ya minus 6%. Ini juga sama ya. Dia kelihatannya masih mau turun dulu dan dia udah melewati ambang batas nih. Daily-nya sih jelek ya, weekly-nya juga jelek. Monthly-nya sih oke-oke aja, cuman daily sama weekly-nya nih entah kenapa masih turun ya. So, di close aja ya, di skip dulu. Piconya juga kayaknya di skip dulu deh. Sebenarnya itu kayaknya udah mulai distribusi, bukan jual sementara. Lalu ada Wapo. Mungkin untuk Wapo kelihatannya juga udah mulai jenuh ya. Kemarin minus 6% juga, sekarang minus 6%. Secara daily sih kayaknya udah mau turun, tapi kita lihat weekly-nya sih ini guyuran ya. Dia udah sempat naik ke 274, tapi dia guyuran kencang. Untuk monthly-nya sih dia juga mau naik. Nih sama ya. Dia harga tertingginya itu 318. So, ini weekly-nya ini udah guyuran ya. Saran saya sih hindarin dulu karena memang saham seperti ini juga ngeri-ngerinya ya. Ada WIRG. WIRG secara daily kelihatannya dia udah jenuh. Tapi jenuhnya di sini dia cenderung sideways ya. Daily-nya kayaknya mau tutup. Kita lihat dulu. Weekly-nya juga dia setis panjang, harga tertinggi itu wadidaw nih, pernah harga 1000 ya, 1600, tapi dia langsung dibanting ke 190. Cukup kejam ya. WIRG ini monthly-nya juga ini hancur-hancuran. Jadi pusing nih untuk WIRG. Ini volumenya lumayan lah. Kita skip dulu ya WIRG. Selanjutnya SOSS. Ini udah di atas. Raja udah di atas 500 feet. Lumayan nih feet. Kita lihat feet. Oke, untuk feet. Secara daily sih kalau dilihat dari historicalnya dia ini formalitas doang dia merah. Tapi ini udah sempat Bollinger Bands-nya ini ya. Menunjukkan ke atas. Secara daily sih udah mulai jenuh kelihatannya. Kita lihat weekly-nya sih kelihatannya masih ada potensi. Weekly-nya oke. Harga tertingginya nanti kita lihat di monthly. Monthly-nya juga lumayan ya. Dia kayaknya mau naik. Mungkin itu tadi penurunannya sementara, tapi kita nggak tahu karena tadi Bollinger Bands-nya di atas. Harga tertinggi itu 650. Untuk yang terdekat di historinya 300. Buat saya sih skip dulu ya karena tadi di atasnya Bollinger Bands-nya di atas. Oke, BBSS. Oke, BBSS ini
Secara daily nih, dia naik 2 kali. Harga tertingginya itu nih ya 20%, tapi dia langsung dibanting 6%. Ini nih kejadian pada hari Jumat kemarin begini nih, karena ya semua ambil kesempatan. Weekly-nya sih oke ya. Weekly-nya oke, monthly-nya juga oke. Harga tertingginya 260. Apa kita skip enggak nah? Ya khawatir sih, tapi kita apa ya, kita bungkus ya. Ini masih oke nih. Tergantung bagaimana kita masuknya aja. Seperti itulah. Selanjutnya rock, volumenya kecil. Becip. Oke, untuk becip ini ada apa nih tiba-tiba ngangkat ke atas. Wah. Kalau saya lihat sih ini ada gap yang besar nih ya. Gak tahu kenapa, tapi seharusnya dia tutup gap nih di sini. Jadi mungkin nanti masih ada potensi untuk tutup gap. Lalu ya naik. Cara weekly-nya sih tadinya udah mau turun, tapi dia karena mungkin tiba-tiba naiknya ya. Dia berbalik ke arah. Dan molly-nya juga sama ya. Jadi ini mungkin ada yang dimaksud pancingan aja supaya bisa masuk. Tapi saran saya sih ya, untuk saham ini pantau dulu ya sampai dia turun mungkin lalu masuk. Becip kita skip ya. Gak tahu fenomena apa di situ, tapi kita nanti saya pantau dulu becipnya ada apa nih. Selanjutnya tris. Wah, ini bisa dipelajari polanya ya. Dia naik, turun 2 kali naik kencang, turun 2 kali naik kencang. Jadi bisa turun 2 kali, besok Senin turun, Rabunya naik. Pantau terus nih ya trisnya ya. Secara daily ya masih oke. Weekly-nya juga kelihatannya ya masih jor-joran. Monthly-nya juga masih jor-joran ya, masih oke banget. Harga tertingginya itu 520. Siap untuk disikat nih tris. Oke, selain tris ada volumenya kecil, ipak volumenya kecil. Triak. Skip ya. LPPS sih. Ini LPPS ya. Dia secara daily dia mau naik. Naiknya juga nggak banyak-banyak ya. Tapi dia turun. Nggak banyak-banyak nih. Weekly-nya mau naik. Tapi belum confirm. LPSS skip deh. Nggak familiar dengan sahamnya. Dan dia juga nggak naik signifikan. Lalu ada TAF, volumenya kecil, PDPP ada pan di PDPP. PDPP juga nggak naik signifikan ya, nggak terlalu menarik. Skip aja langsung. Ada Lucinda nih lumayan nih naik di atas 10%. Kelihatannya sih lihat aja polanya ya, polanya naik turun. Dia kelihatannya di sini juga indikatornya mulai jenuh, tapi dia secara weekly oke nih, bisa naik sampai 35% satu minggu. Ya menarik ya, dia jujur menarik. Mulainya juga masih bisa diandalin lah. Bulanannya bisa naik sampai 92%. Wadidaw. Tinggal tunggu timingnya tepat ya.
Lucy masih bungkus ya, tapi nggak di waktu yang dekat. INTD. Berapa saham yang kita dapat ya? Masih 5. INTD banyak kuyuran, skip dulu INTD-nya. Mana INTD tadi? Lucy INTD skip. Lalu Sweet volumenya kecil ya. Amin volumenya juga ternyata kecil, baru lihat saya. Aldebaran, Kajen nih lumayan nih Kajen. Nah, Kajen nih rekomendasi sih ya. Ya apalagi dia di harga 194. Daily-nya sih oke ya. Weekly-nya juga kelihatannya udah mau jenuh sih. Tapi sebenarnya masih ada harapan lah mungkin yang begini ya. Molly-nya juga kayaknya baru naik. Wah, di down ya pokoknya. Kajen masuk ya, Kajen masuk. Kajen masuk ke pantauan kita. Pantau ya bosku, jangan langsung main gebuk aja ya. Jangan main gebuk api. PNLF, DWGL, Inai, Hope, wah. Hope, ada apa nih Hope? Apakah ada harapan? Wah, ini kelihatannya ada goyangan ya di sini ya, Hope-nya ya. Secara weekly juga ada goyangannya, Molly-nya juga kelihatannya oke. Tapi skip ya karena harganya memang segitu. Oke, mungkin Cars ya saham terakhir. Oh bukan Cars, saya nggak terlalu suka Cars. Petis atau PCAR juga. Ternyata di atas di bawah 757. Doit. Oke, Doit ini tapi kecil-kecil ya. Doit daily-nya oke lah. Backnya jelek. Oke ya. Mungkin itu saham terakhir kita. Saham-saham rekomendasi kita ada BBS, Tris, Kajen, Pico, Becip, Lucy. Yang penting dianalisis kembali dan diatur manajemen keuangannya. Disclaimer on saya saham-saham ini dan salam penutup dari saya. Salam sehat, salam cuan konsisten 10% per day, salam bosen daikus.